Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadil. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian mengadakan pertemuan dengan jumlah massa yang besar menggunakan sistem daring. Nah, ketika video ini dibuat, kita lagi menghadapi masa pandemi COVID-19. Jadi, pertemuan menggunakan sistem daring itu sangat bermanfaat sekali. Salah satunya, aplikasi yang menggunakan sistem daring dengan jumlah massa yang besar adalah aplikasi Zoom. Nah, kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi tersebut. Di video ini akan ada dua bagian. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom di smartphone, dan yang kedua, cara menggunakan aplikasi Zoom di PC atau komputer. Nah, mau tahu caranya? Yuk langsung saja kita praktekkan. Langsung saja, yang pertama adalah kita mendownload dulu aplikasinya. Kita mendownload lewat Play Store. Nah, di sini tinggal ketikkan saja kata kuncinya yaitu Zoom. Nah, nanti muncul yang atas ini. Kalau belum di-download, nanti akan ada tulisan download. Nah, ini karena saya sudah mendownload, jadi tinggal dibuka. Tapi kalau teman-teman belum mendownload, silahkan di-download dulu. Terus nanti kalau misalnya butuh link untuk mendownload di Play Store, nanti bisa dilihat di deskripsi. Ini kita langsung buka. Kita lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan dulu beberapa istilah di dalam Zoom. Yang pertama itu host. Host itu adalah admin dalam sebuah meeting room. Nah, sedangkan meeting room adalah tempat di mana nanti kita melakukan sebuah meeting atau pertemuan. Nah, di dalam meeting room ini itu nanti ada istilahnya itu ID. ID itu berupa nomor. Jadi ibaratnya sebuah rumah atau ruangan di sebuah, misalnya ruangan di sebuah hotel begitu. Itu nanti kita akan mendapatkan nomor kamarnya. Jadi nomor room itu sama dengan nomor kamar itu. Jadi kalau kita mau memasuki satu room, kita harus tahu nomor ID-nya atau nomor room-nya tersebut. Nah, selanjutnya cara login, ya, cara login atau sign in. Ini kita langsung klik saja sign in. Di sini kita menggunakan akun Google. Klik saja yang Google. Akun Google, terus pilih saja ya yang mana aja. Oke. Nah, di sini silahkan diisi tanggal lahir. Tanggal lahir sebenarnya juga tidak masalah. Yang penting diisi aja. Terus kita klik create akun, dan otomatis dia langsung kembali ke aplikasi Zoom. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi Zoom ketika kita sudah mendaftarkan akun tadi lewat akun Google. Nah, ini tampilan awalnya. Bagaimana kita gabung dengan salah satu meeting ID atau bergabung dengan meeting room, salah satu meeting room. Caranya kita tinggal klik aja join yang ada di sini, join ya, tanda plus ini. Kita klik aja join.
terus kita masukkan meeting ID-nya, nomor ID yang didapatkan. Nah, di sini bisa diubah namanya. Misalnya begini ya. Fadil. Nah, meeting ID-nya ini kita minta dari penyedia roomnya. Penyedia roomnya berapa meeting ID-nya nanti kita masukkan nomornya. Di sini misalnya contoh nih. Ini sudah ada meeting ID-nya. Jadi kita tinggal join saja. Nah, terus yang di bawah ini don't connect to audio. Ketika kita masuk, kita tidak tidak menghidupkan audio. Terus turn off my video. Ini ketika kita masuk langsung video kita tidak terlihat kalau diaktifkan. Nih, kalau dimatikan, audionya hidup, videonya langsung hidup ketika kita join gitu. Kita join meeting. Kalau sudah tadi tinggal kita klik join terus ditunggu. Nah, di sini ada passwordnya gitu. Nanti dari ID yang didapatkan oleh teman-teman itu ada passwordnya ya. Nah, ini ketika kita pertama kali masuk ke sebuah room, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita lihat di sini di pojok kiri bawah. Ini logonya belum muncul logo mic-nya. Masih ada logo headset. Nah, jadi kalau ada ada logo ini tidak bisa mendengarkan suara dari peserta yang ada di dalam room meeting gitu. Nah, ini harus kita aktifkan dulu. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik aja yang lambang headsetnya ini, logo headsetnya, terus muncul tulisannya ya. Muncul tulisannya, kita tinggal klik tulisannya. Nah, otomatis dia muncul mic-nya ya, muncul mic-nya. Nah, ini untuk menghidupkan mic-nya tadi ya. Terus nanti kalau sudah banyak peserta meetingnya, ini bisa digeser ke kanan. Ini nggak bisa karena belum ada peserta meetingnya. Ini bisa di mute. Ini untuk mute. Ini untuk mengaktifkan video. Oke. Terus ini ada untuk melihat peserta yang ikut dalam sebuah meeting room, sebuah pertemuan. Nah, di sini ya, nanti akan muncul di sini. Terus nanti akan banyak ya, karena ini cuma satu, jadi cuma satu. Nah, itu untuk cara masuk ke dalam sebuah meeting room. Nah, untuk keluar tinggal klik left yang di atas kanan ya, atas kanan. Ini left. Ini tinggal kita left. Bagaimana cara kita membuat sebuah meeting room untuk melakukan pertemuan? Nah, ada dua caranya. Yang pertama, kita menggunakan new meeting. Ini ya, yang logonya warna orange. Ini kita membuat meeting room tetapi dengan nomor kamar yang acak, bukan nomor kamar yang punya kita sendiri gitu. Jadi terus cara yang kedua itu menggunakan nomor kamar kita sendiri. Nah, ini nomor kamar kita ya, 588 ini nomor kamar kita. Terus nanti kita langsung start gitu. Kalau yang ini tadi yang orange, ini kita menggunakan nomor kamar yang nanti nomor kamarnya itu acak. Setiap kita membuat room itu acak.
Nah, ini disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Misalnya butuhnya nomor kamar yang acak karena itu sifatnya privat, jadi tinggal membuat meeting room dengan nomor kamar yang acak. Tapi kalau misalnya untuk memudahkan peserta masuk, jadi tinggal buat nomor kamar dengan meeting ID personal gitu. Terus selanjutnya kita mengatur meeting kamarnya ya, room meetingnya kita atur gitu. Nah, yang pertama ini nomor ID kita yang paling atas. Terus meeting password ini bisa dimatikan atau dihidupkan. Nah, ini passwordnya bisa kita ganti. Misalnya mau kita ganti biar gampang gitu, kita klik 1 2 3 4 5 6 tuh, host video on. Jadi ketika kita masuk itu langsung on videonya. Ini tinggal dihidupkan. Terus partisipan video on, ini peserta itu ketika masuk langsung on videonya, ini tinggal kita hidupkan. Enable waiting room, jadi ketika kita hidupkan, peserta itu menunggu persetujuan kita untuk masuk. Nah, ketika kita hidupkan, peserta menunggu persetujuan untuk masuk. Ketika kita matikan, peserta tidak perlu menunggu persetujuan untuk masuk. Terus yang di bawahnya allow join before host, jadi ketika kita hidupkan, peserta masuk sebelum kita. Nah, tapi ketika kita matikan, peserta nggak bisa masuk sebelum kita masuk gitu. Ini yang paling bawah ini untuk merekam proses meeting kita, proses pertemuan kita. Jadi kalau saya biasanya ini dihidupkan ya, ini dihidupkan untuk memudahkan peserta. Terus meeting passwordnya kita matikan, jadi masuknya tidak perlu pakai password begitu. Ini tinggal kita save. Nah, begitu gampang sekali ya. Terus kalau yang cara yang tadi yang pakai ID yang acak, ini nanti kita tinggal klik, terus kita tinggal start meeting. Nah, ID-nya kan beda dari yang pertama, dari yang kita tadi. Ini misalnya ujungnya 3719 ya. Oh, ini bisa pakai ID personal atau ID-nya acak. Jadi begitu. Terus untuk mengirim link yang kita buat, link ID kita, itu kita tinggal send, klik send ini, terus tinggal pilih mau kirimnya lewat apa. Kalau misalnya lewat WA atau Instagram, Facebook atau media sosial lainnya yang tidak ada di sini, tinggal copy to clipboard. Nah, nanti tinggal ditempelkan di media sosial gitu. Terus untuk yang selanjutnya adalah kita coba masuk dulu ya, kita masuk dulu menjadi host. Nah, ini tampilan ketika kita menjadi host atau admin. Nah, di sini kelebihan host itu yang pertama, kita klik di partisipan. Di sini kita punya yang namanya fitur mute all. Mute all ini fungsinya apa? Ini untuk mematikan semua mic dari peserta kecuali mic kita gitu. Jadi misalnya pesertanya berisik, itu tinggal kita matikan semuanya, mute all, atau kita matikan satu-satu juga bisa. Ini untuk menghidupkan
mic dari semua peserta begitu. Terus ini ada invite, jadi untuk mengirim link dari room kita ini. Terus untuk meeting setting ini ada log meeting. Jadi untuk peserta masuk itu menggunakan password waiting room. Jadi peserta masuk itu harus dengan persetujuan kita. Kalau kita matikan, peserta masuk tidak perlu menunggu persetujuan kita. Share screen, kalau kita hidupkan, peserta bisa menampilkan file di dalam sebuah forum kita itu. Kalau kita matikan, nggak bisa mereka mengirim menampilkan file dari peserta. Jadi cuman kita yang bisa menampilkan file. Terus rename, kalau kita matikan peserta nggak bisa merubah nama. Kalau kita hidupkan peserta bisa merubah nama. Terus unmute themselves, ini untuk nanti gunanya peserta itu bisa menghidupkan atau mematikan mic dengan persetujuan kita. Jadi peserta itu nggak bisa asal menghidupkan mic kalau kita aktifkan. Tapi kalau kita aktifkan itu peserta nggak bisa menghidupkan mic. Kalau kita matikan, kebalik ya. Kalau kita matikan, peserta itu bisa menghidupkan mic. Nggak bisa menghidupkan mic ya. Cuman kita yang bisa menghidupkan dan mematikan mic peserta. Kalau kita hidupkan, peserta bebas mau menghidupkan atau mematikan. Nah, ini ini bisa kita ubah ya nama meetingnya. Misalnya nama meetingnya pembelajaran kelas 2 misalnya. Nah, ini play join and lesson, tinggal kita atur aja ya. Terus itu ya. Nah, meeting setting ini cuman ada di untuk host. Jadi untuk peserta nggak ada meeting setting. Terus end, kegunanya untuk mengakhiri sebuah meeting. Kalau end meeting for all, jadi ketika kita klik semuanya bakal keluar. Tapi kalau cuman live meeting, ini cuman kita yang keluar ya. Kita klik ini. Nah, begitu ya, semoga paham. Jadi nanti kalau teman-teman belum paham, nanti tinggal kirimkan atau klik yang mana yang nggak pahamnya di kolom komentar. Terus yang selanjutnya adalah share screen ya. Tadi di meeting di dalam fitur ini, di fitur Zoom ini ada namanya share screen. Ini untuk mengirim file, menampilkan file. Nah, tinggal kita pilih dari mana filenya. Misal filenya dari dokumen misalnya. Oh, nggak ada filenya. Misalnya file kita dari mana, nanti bisa ditampilkan. Bisa menampilkan PowerPoint, bisa menampilkan foto atau lain sebagainya, banyak video dan lain-lain. Nah, terus kita beralih ke tutorial selanjutnya, yaitu membuat schedule atau jadwal. Membuat jadwal bisa menggunakan klik schedule. Ini kita tinggal tulis namanya, meetingnya apa gitu, kelas 2 misalnya. Ini tanggalnya. Terus ini waktu mulai, ini waktu selesai. Nah,
Jadi di setting waktunya ini, waktu mulai ke waktu selesai, kalau menggunakan eh, Zoom yang belum premium, itu setting jangan melebihi 40 menit ya. Nanti nggak bisa di mulai settingannya. Tapi kalau misalnya premium itu bisa bebas mau berapa menit. Ini kita setting di 40 menit aja. Pokoknya jangan lebih dari 40 menit. Jadi begini. Terus time zone ini waktu Indonesia Barat ya. Ini everyday, kita tinggal pilih aja mau setiap hari atau setiap minggu, setiap 2 minggu sekali, terus setiap bulan atau setiap tahun. Ini kita pakai ID personal atau acak begitu. Kalau kita matikan nanti acak, kalau kita hidupkan berarti pakai ID personal kita. Terus passwordnya bisa kita ganti. Kita ganti misalnya gampang 1 2 3 4 5 6. Ini belum bisa dimatikan ya, tapi nanti bisa dimatikan di dalam ketika sudah mulai. Di sini bisa dimatikan, tapi teman-teman harus mematikan ini dulu, join before host. Oh, nggak bisa dimatikan kalau di schedule ya, passwordnya berarti harus pakai password. Terus ini nggak usah pakai kalender ya, ini kalau teman-teman pakai kalender Google atau nggak usah pakai kalender. Terus kita selesai done. Nah, selesai. Ini misalnya mau dikirim ke email lain-lain, ini bisa dikirim, tapi kita nggak usah kirim, kita kembalikan aja. Kita kembali ke Zoom lagi begitu. Nah, misalnya nanti sudah pas waktunya di jam 12.00, langsung kita tinggal klik start. Nah, begitu. Jadi itu ya pengenalannya. Ini untuk setting-setting ya, setting aplikasinya, tapi ini tidak perlu diperlukan ya. Jadi ini, nah kalau kita sudah membuat schedule, nanti muncul di sini di menu meeting, terus nanti nih ada pengingat di schedule nih. Nah, jadi begitu ya untuk tutorial menggunakan aplikasi Zoom via smartphone. Nah, nanti ada tutorial bagaimana cara menggunakan Zoom di PC atau komputer. Begitu aja. Sekian dari saya. Kalau kalian suka, klik like, dan kalau nggak suka, klik dislike. Kalau mau mengikuti channel Fadil Outdoor, tinggal kalian klik subscribe. Oke? Begitu aja, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, silahkan klik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.